Yaitu perumpamaan pernikahan Nabi Hosea yang dicatat dalam Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 5. Bagian ini saudara menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan memerintahkan supaya Hosea harus menikah dengan seorang perempuan wanita tunasusila yang namanya Gomer. Sekali lagi pernikahan ini hanya untuk menggambarkan betapa bejitnya secara rohani dan karakter orang Israel yang berulang kali hobinya, senangnya berzina secara rohani dengan menyembah Tuhan-Tuhan lain, dewa-dewa lain. Pasal 1 jelas perintah Tuhan kepada Hosea, nikahi Gomer. Sekalipun Gomer itu seorang wanita tunasusila. Ini pergumulan bagi Hosea, saudara. Pergumulan. Seorang nabi diperintah Tuhan harus menikah. Bukan dengan perempuan baik-baik pula. Iya kan? Nabi, bayangin Bapak Ibu, hamba Tuhan nih. Diperintahkan Tuhan, kau harus menikah dengan wanita itu sekalipun dia wanita tunasusila. Saya yakin itu Hosea punya pergumulan batin. Tapi karena dia yakin dan percaya perintah itu, suara itu datang dari Tuhan. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru atau salah. Yang ketiga, dia sungguh-sungguh percaya total sama Tuhan. Jika dia tidak cari alasan, maka dia tidak lari dari panggilan. Seperti orang Kristen zaman sekarang. Dia tak berkata, siap Tuhan. Dia menikahi wanita tunasusila yang namanya Gomer. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan pengajaran, ini bukan memberikan keteladanan buat kita bahwa boleh mengajar dengan perempuan atau laki-laki yang ngaco, bukan. Karena ini hanya salah satu simbolisasi. Ini hanya salah satu gambaran. Ini hanya salah satu ilustrasi saja kok. Artinya tidak boleh dijadikan ini menjadi keteladanan. Ini tidak boleh jadikan jadi klaim. Lagi-lagi saya menemukan bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Sama juga pemahamannya salah dengan kitab Hosea ini. Jadi dia bilang begini, Pak Tony saya punya panggilan dari Tuhan sangat unik loh Pak. Oh, oke, bagus dong saya bilang. Tahu nggak Pak Tony, pelayanan saya itu di mana? Ya, saya belum tahu. Karena Bapak belum cerita, saya bilang. Saya khusus dipanggil dan diutus oleh Tuhan melayani para wanita tunasusila. Itu saudara. Jadi dia pergi menginjili setiap wanita tunasusila. Kita tahu bahwa wanita tunasusila itu beroperasi bukan pagi, siang, sore, malam hari, sampai subuh kan gitu. Maka dia pun juga beroperasi malam sampai subuh. Lalu, setelah sekian lama, dia bilang, Tuhan memerintahkan saya untuk menikah dengan wanita tunasusila itu. Pak pesan itu dari mana? Lalu dia kutiplah Hosea pasal 1 ini. Wah, saya bilang, sekalipun itu terjadi dalam kehidupan Hosea, tidak berarti Bapak harus mengikuti keteladanan Hosea. Karena pesan Tuhan di balik itu bukan untuk mengikuti keteladanan kehidupan pernikahan Hosea. Bukan Pak, saya bilang. Itu simbolisasi perjinahan rohani yang subur dilakukan oleh seorang Israel waktu itu. Artinya sudah banyak orang, saudara. Kalau yang pertama tadi saya masih bisa selamatkan dia. Sudah banyak orang yang jadi korban kesalahpahaman.
tentang pernikahan rumah tangga Hosea dengan Gomer ini. Maka saya katakan tadi, tolong kita hamba-hamba Tuhan hati-hati loh. Makanya begitu pentingnya mata kuliah ini sebenarnya. Penting banget. Nah, banyak orang Kristen, bahkan banyak sarjana-sarjana teologi tidak pernah belajar dengan benar mata kuliah ini. Akibatnya apa? Tafsirnya salah, sesat pula. Bahkan apa? Menyesatkan orang lain. Saudara, karena Hosea menikah dengan Gomer yang notabene wanita tuna susila, maka dia juga memiliki tindakan dan perilaku 11-12 dengan mamanya lah. Karena pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk pasti buahnya juga buruk. Kalau bahasa kampung saya, dang dao tu wisian bonana. Nah itu istilah kampung saya itu. Sama dengan istilahnya dalam bahasa Indonesia tadi. Ayat 1 dijelaskanlah kepada kita tentang latar belakang keluarga dari Nabi Hosea yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu di ayat 2 dan 3, masih Hosea pasal 1. Hosea pun menaati perintah Tuhan untuk menikahi Gomer, wanita tuna susila. Dan dari hasil pernikahan itu, melahirkan 3 anak. Di ayat 4-9, ketiga anak Gomer tadi, namanya yang pertama, Israel, yang kedua, Lo-Ruhama, yang ketiga, Lo-Ami. Lagi-lagi ketiga anak Hosea dan Gomer ini juga adalah lambang gambaran bahwa Tuhan pasti akan menghakimi Israel. Itulah arti makna dibalik dari 3 nama Gomer ini. Pasti karakter ketiga anak daripada Gomer ini kan tidak jauh beda dengan mama. Jika itu juga menjadi ilustrasi atau menjadi gambar yang Tuhan pakai, Aku pun pasti akan menghukum Israel. Ya, seperti yang dijelaskan di balik nama 3 anak Gomer. Ayat 10-22. Dilanjutkan dengan ayat 1, pasal 2. Tuhan pun memulihkan kembali bangsa Israel itu di masa depan. Tapi dengan catatan, tobat total. Jangan kumat. Jangan juga tomat. Apa itu tomat? Hari Minggu tobat. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma 1 kumat. Maka pemulihan akan datang. Di pasal 2, dijelaskan ketidaksetiaan Gomer. Jadi memang Gomer ini sekalipun yang namanya juga wanita tuna susila ya. Sudah menikah dengan Hosea pun. Lalu sudah melahirkan anak. Dia kembali lagi menjadi wanita tuna susila. Jadi saya pikir memang dia penjinah yang luar biasa lah. Penjinah kelas kakap. Dan itu adalah gambaran atau simbolisasi betapa luar binasanya perjinahan rohani yang seringkali dilakukan oleh bangsa Israel. Termasuk juga saya kira kita di zaman sekarang. Seringkali kita juga berzina secara rohani, sekalipun tidak berzina secara jasmania. Nah di sisi lain kita katakan yes sama Tuhan, tapi di sisi lain kita katakan ya juga sama simbolis. Perzinahan juga itu. Ayat 2, pasal 2 ayat 2-13. Di sana dijelaskan ketidaksetiaan istri daripada Hosea yaitu Gomer mencerminkan dosa Israel yang bolak-balik kerja mereka itu menyembah berhala atau menyembah ilah-ilah yang lain. Perzinahan dilakukan oleh Gomer juga mencerminkan bahwa perilaku, tindakan, dan perbuatan, cara berpikir orang Israel seringkali juga
Tidak konsisten mengikuti cara berpikir, perilaku, tindakan, perbuatan Kristus. Sama dengan orang Kristen zaman sekarang. Hanya hari Minggu kita kelihatan seperti malaikat, secara rohani, secara karakter. Tetapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, kembali kita seperti setan. Tolong Bapak Ibu diperhatikan ini. Di ayat yang ke-14 sampai 12, sampai 23. Tuhan meyakinkan Nabi Hosea, dan Nabi Hosea pun juga terus menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel. Kalau kalian sungguh-sungguh total bertobat, Tuhan kita yang Maha Pengasih, Maha Pengampun itu pasti memulihkan kalian kembali. Saya kira saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan total itu yang jadi masalah. Sehingga seringkali Tuhan harus menjatuhkan sanksi dan hukuman kepada kita. Tapi kalau kita tobat total, sebenarnya Tuhan tidak kurang kerjaan juga. Buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk menghukum kita. Termasuk juga orang Israel. Pasal 3, Hosea membeli kembali Gomer. Jadi, saudara, zaman dulu pun sudah ada namanya Germo. Germo itu kan berarti orang yang merawat, menjaga, dan sekaligus juga menjual para wanita-wanita untuk diperdagangkan. Itu sudah ada zaman dulu. Maka tidak aneh kalau di zaman sekarang kan makin lebih heboh kita lihat perdagangan manusia khususnya bagi para wanita ya. Nah itu terlihat dari pasal 3. Hosea pasal 3. Ayat 1 sampai 5. Gomer pun. Hosea membeli Gomer tuntas putus dari germonya. Dengan harapan supaya Gomer ini tidak lagi suatu saat diambil oleh germonya ya. Ini adalah lambang, gambaran bahwa Tuhan menebus total kita dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Puncak penebusan Tuhan dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita itu adalah waktu Yesus mati di kayu salib. Maka kalau kita sungguh-sungguh percaya terhadap penebusan Yesus secara Yesus kayu salib, kita harus tobat total. Jangan hanya tobat rohani. Kau Bapak Ibu ya, seringkali kita orang Kristen ini terjebak memaknai pertobatan itu hanya rohani. Contoh, dulu sebelum kita bertobat, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ibadah, malas melayani. Itu sebelum bertobat tuh. Setelah bertobat, kita jadi rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melayani. Itu baru satu aspek kecil dari pertobatan. Saya pakai istilah harus total. Ini maksudnya total. Bukan hanya secara rohani kita tobat. Tapi secara pikiran harus tobat. Kalau dulu pikiran kita ini selalu kita isi dengan hal-hal negatif, harus berhenti mengisi otak ini dengan hal-hal negatif. Kalau dulu hati kita subur dengan hal-hal yang jahat, kalau kita sudah tobat, kalau hati kita sudah tobat total, hati kita harus diisi oleh hal-hal yang positif. Kalau dulu mulut kita ini sebelum bertobat senang, gemarnya mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang menfitnah. Kata-kata yang menghujat. Mulut kita juga harus tobat total. Harus mengeluarkan kata-kata yang positif. Membangun, mendorong, memotivasi, mendidik, mengarahkan, menyemangati. Harus total juga kita punya mulut bertobat. Mata ini juga harus total juga bertobat. Bagi para laki-laki saya ingatkan. Kadang-kadang saya dapat laporan juga dari istri-istri. Pak Tony, gimana ya Pak? Suami saya
Kalau kami lagi jalan ke mall, matanya itu jelalatan banget. Matanya itu fokus banget. Dilihatin perempuan lain. Ah, gitu. Bapak-bapak. Mereka juga harus tobat. Ibu-ibu. Mulut juga harus tobat. Hari Minggu kita katakan, puji Tuhan, haleluya. Habis ini Selasa, Rabu, kami cuma satu. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita? Makian, hinaan. Itu namanya nggak tobat. Tuhan kita juga harus tobat. Total. Jangan hanya waktu hari Minggu. Itu persembahan. Benar. Tapi waktu hari ini Selasa, Rabu, kami cuma satu. Kita jadi bendahara di kantor. Kita makan. Itu namanya nggak tobat total itu. Nanti kita juga harus tobat total. Jangan hanya hari Minggu. Nanti kita pakai untuk di gereja. Habis ini Selasa, Rabu, kami cuma satu. Lagi kita pakai kemana? Ke diskotik. Ke lapo. Ke warung. Ngapain? Minum tuk. Sampai teler. Obat itu harus total. Dan persoalan kita selama ini, kenapa kita tidak melihat pertobatan total di kalangan orang Kristen? Karena salah kita juga. Kita hanya melihat pertobatan itu. Rohani, rohani, rohani. Padahal karakter perbuatan, tindakan, dan sebagainya. Rohani. Hampir-hampir saja tidak terlihat bukti konkret pertobatan kita sebagai orang Kristen. Sama saja dengan orang lain. Karena nggak tobat. Ini juga yang diprotes oleh Tuhan. Di kalangan orang Israel. Maka Tuhan bilang, engkau penjina, penjina, penjina. Sama Bapak Ibu. Kita juga menjadi tidak jauh beda seperti Gomer ini. Tukang penjina. Kalau kita tidak tobat total. Gomer ini senang sekali. Sudah menikah pun. Sudah jadi istri seorang yang baik pun. Masih selingkuh lagi. Masih berzina lagi. Masih tetap menjalankan profesinya sebagai WTS. Nah, enak loh Bapak Ibu. Kalau sampai kita disematkan. Seperti Gomer ini. Gak enak banget. Bagian yang kedua. Di pasal 4. Ayat 1 sampai 14 dan juga pasal 9. Tuhan tegas. Itu saya hukum kalian. Pesan ini disampaikan lewat Nabi Hosea. Pasti. Tidak terlalu lama. Mesti kata Tuhan. Bapak Ibu. Itu harus peka. Jangan-jangan hari-hari ini kita sedang dihukum oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus bisa baca gitu loh. Ekonomi kita tidak makin membaik. Usaha kita tidak semakin lebih diberkati oleh Tuhan. Mari kita tidak semakin naik. Itu seringkali karena apa? Ada yang salah dengan hidup kita. Artinya apa? Itu adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Karena masih ada dosa. Yang kita simpan baik-baik. Kita tutup rapat-rapat. Jadi karena kita tidak tobat total. Sekalipun semua negara mengatakan bahwa ekonomi dunia saat ini sedang mengalami goncangan. Tapi saya melihat, kalau kita sungguh-sungguh tobat total, sesulit apapun perhitungan oleh para ekonom, sulitnya ekonomi sekarang secara global. Tapi kalau kita tobat total sama Tuhan, pemulihan, berkat dari Tuhan, pasti tidak serat buat kita.
Nah, ini juga yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Hosea kepada bangsa Israel. Maka Tuhan tuntun mereka lewat Nabi Hosea. Tolong sampaikan kepada mereka. Kalau enggak total tobatnya mereka, saya akan membuat hidup mereka susah. Sulit dalam semua hal. Ini teguran juga buat kita, saudara. Supaya kita introspeksi diri, evaluasi diri. Ini di pasal 4 sampai 10 ada gugatan Tuhan terhadap Israel. Artinya apa? Tuntutan Tuhan terhadap Israel. Di pasal 4 ayat 1 sampai 6 dan 3. Pasal 3. Hukuman Tuhan ke atas Israel karena kurang bertobat terjadi. Tapi lagi-lagi itu disebabkan karena mereka senangnya berzina secara rohani dengan menyembah Tuhan. Lalu di ayat 4 sampai 8. Tuhan mengecam, Tuhan marah sama mereka. Karena mereka sering menjadi orang yang munafik. Hari Minggu doanya panjang kali lebar. Pujiannya unlimited. Baju yang dipakai ke gereja. Bersih. Clean and clean. Tapi Tuhan bilang, hatimu, pikiranmu, perasaanmu, totalitas hidupmu, buruk, kata Tuhan. Ini juga gambaran kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Rata-rata, mayoritas orang Kristen kalau ke gereja itu pakaiannya bagus, bersih. Wangi pula. Ditambah lagi, banyak aksesoris dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa itu aksesoris? Perhiasan. Tapi itu hanya sebatas kuburan. Oh, Bapak Ibu kuburan ya. Kalau kuburan di kampung saya itu Bapak Ibu tinggi-tinggi. Karena terbuat dari semen. Jadi kalau di kampung saya, kalau semakin tinggi kuburannya, itu menandakan bahwa anak cucu menantu dari orang yang dimakamkan di tempat ini sudah sukses semua. Dan biasanya kuburan itu terbuat dari dan biayanya mahal. Tapi tahukah Bapak Ibu, isi kuburan yang begitu cantik dan begitu apa? Tulang belulang, jas. Orang Kristen persis seperti itu juga. Sama seperti orang Israel dengan kita sering bersandiwara dengan Tuhan. Mulut kita berkata puji Tuhan, haleluya. Tapi tindakan, perilaku, dan perbuatan kita bertolak belakang. Munafikan itu yang dikoreksi oleh Tuhan terhadap orang Israel, termasuk juga terhadap kita hari ini. Pasal 9 ayat 10 sampai 10. Hukuman pasti datang bagi Israel. Apa yang mereka alami? Tuhan izinkan mereka dihancurkan oleh bangsa Syria atau Suria sekarang. Jika mereka diusir dari tanah milik kakek nenek moyangnya. Maka saya katakan tadi, banyak memang tanah-tanah yang dipercayakan Tuhan dulu kepada nenek moyang Israel itu beralih dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Termasuk tanah Palestina itu dulu kan sudah dipercayakan Tuhan itu kepada kakek nenek moyang orang Israel. Tapi karena terjadi ketidaktaatan bangsa Israel, ya udah. Disikatlah itu, dicopeklah itu oleh bangsa-bangsa lain kan. Mereka terusir dari tanah kelahiran mereka. Maka sekarang Israel harus putar otak bagaimana mengembalikan semuanya itu. Israel nggak bisa secara otomatis dengan kekuatan alat perang yang hebat bisa mengambil alih tanah-tanah kakek nenek moyang mereka dulu itu yang sudah ditempati oleh negara-negara lain sekarang.
tanpa pertobatan. Tanpa perubahan dari bangsa Israel. Tidak bisa. Jadi kita juga tidak boleh membela bangsa Israel membabi buta. Nggak boleh ya. Harus proporsional. Jangan seperti tetangga sebelah. Membela orang Palestina itu membabi buta. Tidak proporsional. Ya, bagi saya, bagaimana supaya Tuhan memulihkan, mengembalikan kembali tanah kakek nenek moyang mereka itu kepada mereka? Bangsa Israel harus kembali tobat total sama Tuhan. Maka Tuhan pasti tolong. Maka Tuhan pasti akan pulihkan. Maka Tuhan pasti kembalikan tanah kakek nenek moyang mereka itu kembali kepada mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Gak perlu kan kita harus mengalami kehancuran. Tidak. Pertobatan kita kurang topi. Gak perlu kan. Kita tidak perlu mengalami pengusiran dari rumah kita sendiri. Kita tidak perlu mengalami pengusiran dari tempat usaha kita. Ini ketidaktaatan kita sama Tuhan. Tidak perlu kan? Ayo tobat-tobat. Pasal 11 sampai 13. Sesetia Tuhan tidak berkesudahan. Sekalipun bangsa Israel seringkali bebal, ngeyel, suka. Di pasal 11 Allah menyatakan cintanya dan kasihnya yang amat begitu dalam alias tidak terbatas atau unlimited. Sekalipun bangsa Israel itu suka-sukanya kembali berzina secara rohani dan juga karakter. Ini saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Memang Tuhan kita itu amat dan sangat baik ya. Itu saya sambil mempersiapkan bahan kuliah ini, saya coba renungkan, dan renungkan. Saya semakin melihat, merasakan betul Tuhan kita itu hebat banget. Dalam banget cintanya sama kita. Sama seperti bagi orang Israel. Seringkali kita ingkar janji. Tapi Tuhan tidak ikut-ikutan ingkar janji. Ini adalah gambaran Allah kita, bukan Allah yang bengis. Seperti Allah agak mulai enggak. Allah kita bukan Allah yang kejam. Melanggar hari ini, potong tangan, potong leher, tungkil mata. Enggak. Allah yang maha kasih. Tapi perlu saya ingatkan. Di samping Allah kita itu maha pengasih, maha pengampun, dia juga maha adil. Apa arti kata maha adil? Waktu kita salah, Tuhan pasti hukum. Itu artinya adil. Tapi waktu kita benar, Tuhan pasti berkati kita. Itu namanya adil. Pasal 12 Tuhan mengingatkan lagi Israel. Maka Tuhan bawa mereka lewat Nabi Hosea untuk mengingatkan kembali bagaimana Tuhan memberkati menyertai kakek nenek moyang mereka. Mulai dari Yakub. Tuhan sampaikan itu lewat Nabi Hosea. Supaya mereka ingat. Bahwa dulu kakek nenek moyang mereka pernah Tuhan berkati. Ini memberikan penjelasan pesan yang kuat kepada bangsa Israel di zaman Hosea. Kasih Tuhan kepada kakek nenek mereka yaitu Yakub tidak pernah berubah kepada mereka saat ini. Sekalipun mereka harus ditegur kalau mereka salah. Harus dikejar kalau mereka masih dan dosa. Ayat 13, rencana kehancuran dan penghakiman pasti menimpa Israel. Lagi-lagi itu disebabkan karena mereka doyan berzina secara rohani dan juga secara karakter. Karena tidak jujur tulus untuk bertobat dan berkebal kepada. Maka di pasal 14, Tuhan mengajak, mendorong mereka, kembalilah kepada. Bertobatlah kepadaku.
Setialah percaya padaku. Tuhan katakan juga, kalau kalian tobat total, apa yang dulu porak-poranda karena kalian diambil orang, usaha bisnis pekerjaan kalian saya izinkan hancur. Tapi kalau kalian tobat total, kata Tuhan, saya akan pulihkan kembali usahamu, rumahmu, ladangmu, sawahmu. Kesehatanmu pun akan aku sembuhkan kembali. Bahkan berkat-berkatku yang lain pasti siap aku curahkan asal kau tobat total.